Selamat datang di Kalasa Gadget. Bersama saya Riko, kali ini kita akan mereview sebuah produk dengan sejujur-jujurnya dan kita tidak di-endorse sama sekali oleh brand manapun. Di video kita kali ini kita akan membahas laptop yang menggunakan RTX 3050. Cukup banyak kita bahas di video-video sebelumnya, kalian bisa tonton. Tapi ini laptop merupakan salah satu pesaing dari MSI Katana yang cukup happening. Dan sebelum melanjutkan pembahasan videonya, mengingatkan bahwa video kita akan selalu tampil di hari Kamis dan hari Minggu di jam 12 siang. Serta jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video dan informasi terbaru dari kita. Sudah penasaran laptopnya apa? Ini dia. Jika kalian melihat desain seperti ini, kalian pasti tahu ini adalah Asus TUF F15 dengan SKU FE5006HC i535B6GO yang menggunakan Intel Core i5 generasi ke-11 atau Tiger Lake dengan SKU 11400H dengan clock speed 2,7 hingga maksimal turbo boost-nya di 4,5 GHz, 6 core, 12 thread dan memiliki L3 cache di 12 MB serta fabrikasinya di 10 nanometer Superfin Technology. Untuk RAM-nya menggunakan 8 GB DDR4 3200 untuk speednya dan SSD-nya di 512 dan merek yang kita dapatkan bermerek Samsung, artinya harusnya SSD ini cukup cepat. Dan GPU-nya menggunakan 2 GPU dari Intel UHD Graphics dan dipadukan dengan Nvidia GeForce RTX 3050 4 GB GDDR6 128 bit dengan TDP di 60 Watt dan saat mode turbo kita nyalakan TDP-nya berubah mencapai di 70 Watt. Harga yang ditawarkan oleh Asus di 15.499.000 include garansi 2 tahun dan 1 tahun pertama merupakan perfect warranty atau accidental damage protection dan Office Home Student 2019. Secara desain masih sama persis ya jika dibandingkan dengan Asus TUF FE506 yang lain atau 2021 yang lain, dengan tulisan TUF dari atas ke bawah yang cukup besar serta logo TUF di bagian pojok kiri atas yang simple dan kecil serta di ujung-ujungnya terdapat motif seperti baut yang menandakan ini benar-benar laptop gaming. Untuk bahan yang digunakan, punggung layar menggunakan bahan dari metal sedangkan di bahan lain menggunakan plastik polikarbonat. Untuk dimensinya di 35,9 dikali 25,6 dan ketebalannya di 2,43 cm dan bobotnya sangat normal untuk 15,6 inch yaitu di 2,3 kg. Berbalik ke area layarnya, untuk framenya dia menggunakan 3 sisi frame tipis di bagian kanan, kiri, dan bagian atas yang mereka beri nama Nano Edge Display. Di atas terdapat webcam dengan resolusi 0,9 megapiksel atau 720p, 30 frame per second yang menurut saya secara kualitas sangat-sangat baik jika dibandingkan dengan brand lain dan gambarnya benar-benar bagus, benar-benar baik. Untuk layarnya menggunakan 15,6 inch dengan IPS level Full HD pastinya dengan refresh rate di 144 Hz. Cuman agak disayangkan color gamutnya di 45% NTSC atau setara dengan 62 hingga 63% sRGB. Setidaknya ini laptop gaming yang benar-benar gaming karena refresh rate-nya di 144 Hz. Jadi saya rasa untuk layar seperti ini sangat cukup. Turun ke bagian palm rest-nya dan desainnya ini gaming banget. Grill di bagian atas dan terdapat tulisan TUF Gaming di bagian pojok kanan atas serta tombol power yang masih heksagonal. Untuk keyboardnya sendiri memiliki key travel yang sangat-sangat pas dan travel design yang juga sangat-sangat baik. Nilai minusnya menurut saya ada di bagian tombol arrow-nya yang dinilai sangat kecil dan nilai plusnya dia merupakan 15,6 inch dengan number pad di sebelah kanan. Overall keyboardnya sangat baik walaupun bukan yang terbaik yang pernah kita coba. Untuk touchpadnya dia lebih center terhadap spasi dan memiliki ukuran yang cukup besar, sudah mendukung Windows Precision Driver dan yang cukup menarik adalah klik kanan dan klik kiri dia buat terpisah. Sekarang kita beralih ke bagian portnya. Di sebelah kanan terdapat Kensington lock dan satu buat port USB Type-A 2.0 dan di bagian kiri terdapat DC-in, terdapat LAN port atau RJ45 port, HDMI, 2 buah port USB Type-A 3.2 generasi yang pertama dan 1 buah port USB Type-C dalam bentuk Thunderbolt 4.0 serta combo jack audio. Seperti biasa, software pendukungnya pasti terdapat Armoury Crate. Untuk user skenario, kalian dapat atur performance-nya, terdapat 4 mode seperti biasa, Windows, Silent, Performance, dan Turbo, atau upgrade-an atau mungkin overclock-an dari pabrikan. Dan terdapat tab sistem, di sini kalian dapat atur mengenai IGP-nya, kalian dapat aktifkan IGP-nya saja atau menggunakan dedicated.
Pengaturan keyboardnya atau lighting, pengaturan audio untuk memaksimalkan, dan juga resource monitor untuk memonitor hardware kalian. Untuk Wi-Fi-nya, dia juga sudah menggunakan Wi-Fi 6 atau Wi-Fi AX yang dipadukan dengan Bluetooth 5.1. Oke, sekarang kita masuk ke bagian performance-nya. Bagaimana sih laptop Asus TUF F15 ini jika dibandingkan dengan MSI Katana yang secara harga selisih 1 jutaan. Kita pengujian SSD-nya terlebih dahulu menggunakan Crystal D-Smart dan kita mendapatkan speed yang cukup kencang seperti dugaan kita di awal, karena ini memang Samsung di 3040 untuk read-nya dan 1436 untuk write-nya. Lanjut ke pengujian renderingnya menggunakan Adobe Premiere Pro 2020, video durasi 1 menit, 4K cut to cut tanpa efek serta single layer. Laptop ini mampu menyelesaikan di 43 detik, sedikit lebih lama jika dibandingkan dengan MSI Katana di 37 detik. Lanjut ke Blender 3D Modeling BMW untuk 3D renderingnya, dan pada CPU render, laptop ini menyelesaikan dalam waktu 4 menit 20 detik, lebih cepat sekitar 28 detik jika dibandingkan dengan MSI Katana. Untuk GPU rendernya juga lebih cepat jika dibandingkan dengan MSI Katana di 1 menit 16 detik. Lanjut ke pengujian sintetis di R15, R20. Untuk R15 di 1515 CB juga membaik jika dibandingkan dengan MSI Katana yang mendapatkan skor di 1487, dan R20 single core performance. Laptop ini mencatatkan di 558 poin dan multicore-nya di 3852 poin. Ini juga sangat tinggi atau lebih tinggi jika dibandingkan dengan MSI Katana. Kita looping 10 kali untuk kita tes konsistensinya, dan benar saja laptop ini benar-benar dingin, benar-benar konsisten, dan pada pengujian 10 hanya turun 1 poin saja di 3851 poin. Lanjut ke pengujian CPU dan GPU-nya sekaligus menggunakan 3D Mark. Pertama di 3D Mark Time Spy kita mendapatkan skor di 5092 poin, ini skor yang cukup tinggi. 3D Mark Firestrak kita mendapatkan skor yang lebih tinggi juga jika dibandingkan dengan MSI Katana di 12161, dan suhunya luar biasa, hanya di 77 derajat Celcius. Ini laptop gaming yang benar-benar dingin, dan terbukti juga pada pengujian stress test-nya laptop ini lolos dengan hasil yang sangat-sangat meyakinkan di 98%. Dan berikut adalah grafik Firestrak dari tipe-tipe laptop yang pernah kita review yang kita bandingkan dengan Asus TUF F15 ini. Untuk real gamingnya seperti apa? Ini dia. Untuk settingan game kali ini kita ubah performance-nya ke mode turbo, dan iGPU mode-nya kita buat off. Otomatis kita menggunakan dedicated GPU. Kita masuk game yang pertama, kita menggunakan Dota 2, setting Full HD, rata kanan serta full render. Kita mendapatkan di 90 hingga 95 frame per second. Lanjut CSGO dengan resolusi yang sama dan grafik kita buat very high. Kita mendapatkan di 90 hingga 100 frame per second. Lanjut ke Genshin Impact, game yang cukup ringan sebenarnya untuk spesifikasi seperti ini, dan kita mendapatkan FPS maksimal di 60 frame per second untuk setting high. Valorant dengan setting resolusi Full HD dan grafik kita buat rata kanan, kita mendapatkan rata-rata di sekitar 85 hingga 90 frame per second. Lanjut ke NFS Hit dengan setting resolusi Full HD dan grafik kita buat medium. Kita rata-rata di sekitar 50 hingga 56 frame per second. Untuk suhu permukaannya ini aman banget, tidak terasa panas sama sekali. Walaupun di bagian keluaran exhaustnya agak sedikit hangat, tapi itu bukan masalah yang berarti.
GTA 5 Full HD, tekstur kita buat very high dan grafik kita buat ultra. Kita mendapatkan di sekitar 70 hingga 85 frame per second tergantung scene tertentu. Jujur saja saya agak berekspektasi lebih terhadap RTX 3050 di laptop ini. Far Cry 5 Full HD dan grafik kita buat ultra, kita mendapatkan rata-rata di sekitar 50 hingga 60 frame per second dan tertinggi di 70 frame per second. Kita akan ubah untuk mendapatkan FPS yang lebih baik. Saat settingannya kita ubah ke low, kita mendapatkan rata-rata di sekitar 67 frame per second dan paling tinggi di 75 frame per second. Sedikit membaik, walaupun saya tetap berharap lebih. PES 2021 dengan setting resolusi Full HD aman banget, kalian masih mendapatkan di atas 60 frame per second. Dan jelas ini RTX 3050, jadi aman banget pastinya. Jadi ini adalah hardware dari Asus TUF FE506H. Terdapat 3 buah heat pad, 2 fan, dan 3 buah exhaust. Di tengah, RAM-nya masih dapat kalian tambah lagi menjadi dual channel atau menjadi maksimal 16 GB. Dan sebelah kanan bawah terdapat ekspansi storage kalian dalam bentuk SSD M.2 NVMe dengan ukuran 2280 dan di bagian kirinya terdapat SSD 512 dan kapasitas baterainya di 4200 dengan 48 Wh. Pada pengujian baterainya di PC Mark 10 Modern Office, laptop ini mampu mendapatkan waktu 4 jam 35 menit. Memang saya sedikit berekspektasi lebih, tapi apa daya ini merupakan laptop gaming dengan 8 series dan RTX series. Jadi cukup wajar jika kita mendapatkan waktu seperti ini. Tapi pada pengujian real, penggunaan kantoran, laptop ini bertahan kurang lebih sekitar 2,5 jam. Dan pada saat kita pakai bermain game tanpa charger, laptop ini bertahan kurang lebih sekitar 1 jam 15 menit. Jadi, jika dibandingkan dengan MSI Katana, bisa dikatakan laptop ini secara performance sedikit lebih tinggi, tapi memang terdapat limitasi untuk menjaga suhunya tetap dingin. Jadi, pada saat kita pakai bermain game, tidak sepowerful MSI Katana. Kesimpulannya adalah untuk desain kita berikan skor 8, untuk fiturnya kita berikan skor 8, dan performance jika kita dilihat dari harganya kita berikan skor 8. Thank you banget udah nonton video ini. Jangan lupa klik like, share, dan subscribe. Dan kalau kalian ada pertanyaan, kalian bisa tinggalkan di kolom komentar. Jangan lupa juga follow sosial media kita yang linknya saya letakkan di kolom deskripsi. Saya Rico, see you on the next video.